Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Niam, Sales Mitsubishi Kartasura. Pada video kali ini kami akan membagikan informasi mengenai bagaimana cara menggunakan fitur cruise control pada mobil Mitsubishi Xpander Cross. Video ini kami buat karena saat ini masih banyak konsumen yang penasaran dan masih bingung tentang bagaimana cara mengoperasikan fitur cruise control yang ada pada sebelah kanan setir mobil Xpander Cross ini. Nah, bagaimana caranya? Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Xpander. Fitur cruise control ini merupakan salah satu fitur yang menjadi keunggulan bagi mobil Mitsubishi Xpander karena fitur ini jarang dijumpai pada mobil sekelas MPV. Fitur ini berfungsi untuk mengontrol kecepatan mobil secara otomatis. Dengan adanya fitur cruise control, ketika berkendara kita sudah tidak perlu lagi menginjak pedal gas karena untuk kecepatannya bisa diatur melalui posisi setir. Sebagai catatan, untuk fitur cruise control ini baru bisa bekerja di kecepatan minimal 50 km per jam. Fitur cruise control ini sangat cocok bagi Anda yang biasa bepergian jarak jauh, terutama bagi yang terbiasa melewati jalur tol. Nah, untuk menunjukkan cara penggunaannya, di sini kami akan mencoba melalui jalur tol. Kenapa tidak melalui jalur biasa saja? Karena fitur cruise control ini memang didesain untuk bekerja secara optimal di jalanan yang lengang serta dengan kecepatan yang relatif stabil. Tapi sebelum menggunakan fitur cruise control pada mobil Mitsubishi Xpander Cross ini, satu hal yang paling penting dan perlu diperhatikan adalah masalah kondisi tubuh. Pastikan kondisi tubuh saat berkendara benar-benar dalam kondisi fit, artinya tidak sedang dalam kondisi mengantuk. Karena jika Anda dalam kondisi mengantuk atau tubuh sedang tidak fit, fitur cruise control ini justru dapat membahayakan Anda. Karena saking nyamannya, fitur ini bisa membuat Anda semakin mengantuk. Selain itu, fitur cruise control sebaiknya digunakan untuk jalur yang lurus. Ketika melewati jalur yang sedikit menikung seperti ini, sebaiknya jangan gunakan fitur cruise control. Karena saat menikung seperti ini, kita memerlukan sistem pengereman yang baik. Jika menggunakan fitur cruise control, maka mobil akan melaju dengan kecepatan stabil, dan ini dapat mengakibatkan mobil mengalami oversteer ataupun understeer ketika melewati tikungan. Apalagi jika tikungannya agak menurun seperti ini, maka di sini dapat mengakibatkan efek oversteer. Nah, sebelum digunakan, pastikan kondisi jalanan benar-benar dalam kondisi lurus. Nah, ketika kita sudah mulai memasuki jalur utama jalan tol ini, maka di sini kita sudah mulai bisa melakukan persiapan untuk mengaktifkan fitur cruise control. Langkah yang pertama, kita lihat ke bagian speedometer. Pastikan kecepatan mobil ini berada di angka 50 km per jam. Karena di bawah 50 km per jam, fitur cruise control ini belum bisa berfungsi. Di sini kecepatannya saya naikkan sampai 60 km per jam. Kemudian selanjutnya kita tekan tombol gambar speedo ini. Nah, di sini untuk cruise controlnya sudah mulai standby. Untuk mengunci kecepatan, kita tarik tuas kecil ini ke bawah sampai muncul tulisan set. Nah, ketika muncul tulisan set ini, maka mobil dapat melaju secara otomatis tanpa perlu kita injak gas sama sekali. Nah, di sini bisa kita lihat, saya tidak menginjak pedal gas sama sekali, tapi di sini mobil dapat melaju dengan secara konstan. Tadi kecepatannya saya kunci di angka sekitar 78 km per jam. Di sini bisa kita lihat, kaki saya tidak menginjak pedal gas sama sekali, tetapi untuk kecepatannya tetap bisa konstan di angka 78 km per jam. Tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Lalu bagaimana caranya jika kita ingin menambah kecepatan? Nah, di sini tinggal kita dorong tuas kecil itu ke atas, maka kecepatan rata-rata mobil akan menaik. Kita coba dorong ke atas terus. Nah, di sini kecepatan mobil pun mengikuti. Di sini sudah mulai memasuki angka 80 km per jam. Dengan adanya fitur cruise control ini, di sini saya tidak perlu menginjak pedal gas sama sekali. Kecepatannya sudah berjalan secara otomatis. Demikian juga jika kita ingin mengurangi kecepatan, caranya juga sama. Untuk mengurangi kecepatan, tinggal kita tarik tuas kecil ini ke bawah. Maka kecepatan mobil Xpander Cross ini tanpa perlu kita injak rem ataupun pedal gas sama sekali, di sini sudah mengikuti petunjuk. Kecepatan rata-ratanya akan turun dengan sendirinya. Itu sebabnya kenapa tadi kami sarankan supaya tidak menggunakan fitur cruise control ini jika kondisi tubuh sedang tidak fit atau sedang dalam mengantuk. Karena dengan adanya fitur ini, kita tidak perlu menginjak pedal gas sama sekali, sehingga jika tubuh kita dalam kondisi mengantuk, kami sarankan untuk beristirahat
Tetapi jika tidak sedang beristirahat, maka sebaiknya gunakan pedal gas seperti biasa. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk menyalip mobil bagian depan tadi. Di sini saya tidak menginjak pedal gas sama sekali. Saya gunakan tombol yang ada pada cruise control untuk meningkatkan kecepatan. Hasilnya, mobil pun melaju dengan lebih kencang. Dan yang menarik, di sini tingkat percepatannya berjalan dengan stabil. Artinya di sini tidak muncul hentakan. Mobil melaju dengan sangat halus. Fitur cruise control ini lebih cocok untuk digunakan di jalur tol karena di jalur tol ini jalanannya sepi. Selain itu kondisinya juga searah, serta kendaraan yang ada di sekitar kita melaju dengan kecepatan yang stabil, sehingga fitur ini dapat bekerja secara optimal. Tetapi jika Anda menggunakan fitur cruise control ini di jalur biasa, maka di sini agak sedikit membahayakan karena di jalanan biasa karakter mengemudi para pengendaranya cenderung beragam. Selain itu jenis kendaraannya juga sangat beragam. Baru digunakan sebentar, tiba-tiba ada becak nyelonong, atau terkadang ada sepeda motor yang menyalip mendadak. Dengan berbagai potensi gangguan tersebut, membuat fitur cruise control tidak dapat bekerja secara optimal. Berbeda jika digunakan di jalan tol seperti ini. Nah, di sini yang lebih menarik lagi, untuk fitur cruise control ini juga tetap bekerja baik di jalur tanjakan maupun di jalur turunan. Tanpa perlu kita menginjak pedal gas ataupun rem, di sini kecepatannya tetap dijaga secara konstan meskipun melalui jalur yang naik turun. Tetapi di sini untuk bagian tachometernya dikontrol secara otomatis oleh pihak komputer, sehingga kita tidak perlu lagi mengatur RPM karena semuanya sudah diatur secara otomatis. Lalu bagaimana cara menonaktifkannya? Untuk menonaktifkannya caranya sangat mudah. Cara pertama, kita tinggal tekan tombol cancel yang ada pada bagian cruise control ini. Ketika kita pilih tombol cancel, maka secara otomatis untuk mode berkendaranya sudah normal kembali. Di sini kita harus menginjak pedal gas jika ingin mobil kita tetap melaju. Selain menekan tombol cancel, cara lainnya kita juga bisa menekan pedal gas atau pedal rem. Maka di sini secara otomatis untuk fitur cruise control akan rilis sendiri. Jika sudah selesai dan fitur ini tidak digunakan lagi, maka selanjutnya kita tekan lambang yang speedometer ini. Maka di sini untuk fitur cruise controlnya sudah tidak standby lagi. Fitur ini sangat bermanfaat terutama bagi Anda yang terbiasa melakukan perjalanan jarak jauh, khususnya melalui jalan tol, misalnya dari Jakarta menuju ke Surabaya. Dengan adanya fitur ini, kita tidak perlu lagi capek-capek menginjak pedal gas. Selama perjalanan, tinggal kita aktifkan saja fitur cruise controlnya. Maka di sini untuk kecepatan mobilnya bisa kita kontrol sepenuhnya melalui fitur cruise control. Nah, kurang lebih itulah penjelasan mengenai fitur cruise control pada mobil Mitsubishi Xpander Cross. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Xpander Cross. Untuk info dan pertanyaan seputar mobil Mitsubishi Xpander, silakan bisa menghubungi kami, Muhammad Niam, di nomor 081 228 447 856. Atau bisa juga kunjungi dan follow akun Instagram kami di @niam_mitsubishi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda yang like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Xpander semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Jangan lupa ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.